Dimuliakan oleh Allah, Syekh mengatakan tempat penampungan ilmu itu adalah hati. Tempat penampungan ilmu adalah hati. Dan langkah awal untuk seseorang masuk di dunia ilmu, agar ilmunya itu tidak keruh, agar ilmu itu bermanfaat nih, dia harus bersihkan hatinya. Apa kata para ulama? Penuntut ilmu tuh nggak butuh waktu lama untuk menjadi seseorang yang berbeda. Itu nggak butuh waktu yang lama. Saya mau tanya sama antum, saudara-saudara kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita ya, butuh berapa lama ketika mereka masuk Kopassus? Butuh berapa lama untuk menjadikan sesosok pribadi yang hamdal? Gak butuh lama. Sahih? Gak butuh lama. Kenapa gak butuh waktu yang panjang lama, puluhan tahun? Kan? Udah skill. Fokus. Totalitas. Sahih? Masuk Kopassus, mungkin ada nggak orang yang masuk Kopassus dulunya sebelum masuk Kopassus sama tikus lompat? Mungkin nggak? Sama kecoa lompat naik ke atas meja. Begitu jadi anggota Kopassus, bukan kecoa, ular dia pegang tangannya pakai tangan. Dimakan. Setahu saya ular dipegang sama dia. Sahih nggak? Ular mereka pegang sesudah mereka masuk pendidikan. Itu hakikat penuntut ilmu tuh begitu. Perubahan. Hakikat penuntut ilmu nggak butuh waktu lama untuk berubah. Sebenarnya seperti itu, Pak. Nggak butuh waktu lama. Abu Hurairah 3 tahun bersama Nabi. Jadi pakar hadis nomor 1. 3 tahun. Siapa yang meragukan keilmuan Abu Hurairah? Tidak ada. 3 tahun. Tapi totalitas. Pagi, siang, sore bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau minum? Oke, apa yang dikatakan oleh Hasanul Basri? Penuntut ilmu di zaman dahulu tidak butuh waktu lama. Dia akan menjadi sesosok yang berbeda ketika dia sudah masuk majelis ilmu. Gak butuh waktu lama. Bukan Pak Gatot yang dulu. Iya. Itu seharusnya seperti itu. Ketika masuk Pak Gatot, keluar Pak Gatot, ini perlu ada evaluasi. Paham maksudnya, Pak? Ketika masuknya Pak Gatot dengan emosi yang tinggi, keluar dengan Pak Gatot yang emosi yang tinggi, cuman bedanya sekarang sudah jenggotan. Bisa dipahami? Masuknya Pak Gatot yang memiliki temperamen tingkat tinggi. Misal, Pak, Anda jangan dilihatin gitu, jadi takut tadi. Nggak apa-apa, boleh ya? Contoh ya, Pak Gatot masuk ke sebuah pengajian, punya sifat temperamen tinggi, cepat marah, mengatasi masalah dengan tangan, ya, ringan tangan, mau siapa aja, mau istrinya, mau anaknya, dan seterusnya. Begitu keluar tetap seperti itu, cuman bedanya sekarang jenggotan. Keluar dari masjid, maksudnya keluar majelis, Pak Gatot tetap Pak Gatot yang dulu, cuman sekarang penampilannya beda. Sudah jenggotan, cingkrang, jilbabnya panjang untuk yang perempuan, tapi temperamen tetap temperamen. Misalnya, tapi bakhil tetap bakhil. Misal, masuk bakhil, keluar medit. Paham tuh? Masuk bakhil, keluar harusnya jadi orang paling dermawan. Begitu menuntut ilmu. Begitu seharusnya. Niatin begitu menuntut ilmu. Saya dan antum punya banyak segudang kekurangan.
Maka dengan menuntut ilmu kita mohon pada Allah, semoga segudang kekurangan itu bisa dihilangkan oleh Allah dan bisa kita ganti. Gitu Pak Gatot. Bisa dipahami ya? Masuk-masuk, ayatnya masuk, hadisnya masuk, cuman keruh, tidak mengeluarkan sesuatu yang jernih. Seperti di dalam firman Allah yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf. Allah tidak, bukan Allah memalingkan, bukan Allah memalingkan dia tidak bisa baca Quran. Dia nggak bisa menghafal. Tapi dia nggak dapat pelajaran dari apa yang dia baca. Orang kafir, ya, orang kafir, sahabat dulunya kafir, ada nggak? Hah? Sahabat yang dulunya kafir ada? Banyak bahkan ya. Di antaranya Jubair bin Mut'im, seorang sahabat, dia masuk Islam. Jubair bin Mut'im. Saat Nabi sholat maghrib, Nabi baca surat At-Tur. Dan sampai di ayat ke-35, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Itu Jubair bin Mut'im, kata Jubair bin Mut'im, hatinya seperti terbang mendengar itu ayat. Dan saat Jubair bin Mut'im itu dengar ayat itu, posisinya sebagai orang kafir, belum muslim. Tertancap langsung di dalam hati ya, Islam. Masuk Islam dengan satu ayat. Kita berayat-ayat nggak keluar-keluar air matanya. Jubair bin Mut'im satu ayat membuat dia masuk Islam. Dia kafir. Dia faham. Faham apa? Faham yang dibaca sama Nabi ketika Nabi salat maghrib. Masya Allah. Maka tujuannya adalah al-fahmu. Jadi yang Allah palingkan, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bukan dipalingkan dia tidak bisa menghafal, dia tidak bisa membaca, tapi Allah palingkan dari pemahamannya, dari mengambil pelajaran. Dia tidak bisa mengambil pelajaran. Dia tetap naik gunung, tapi dia nggak tambah takut turun dari gunung. Seharusnya hasil dari naik gunung itu turunnya tambah takut sama Allah. Hasilnya itu. Seharusnya habis berlayar ke tengah lautan, harusnya tambah takut sama Allah. Seperti itulah seharusnya seseorang ketika berinteraksi dengan ayat-ayat Allah. Ayat Allah terbagi dua, tersirat dan tersurat. Seperti itu seharusnya. Setelah berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, baik yang tersurat maupun yang tersirat, itu harusnya tambah takut sama Allah. Maka perlu evaluasi. Jika kita berinteraksi dengan ayat yang tersirat atau yang tersurat, tetapi tidak membuat rasa takut kita pada Allah, maka kita harus segera mengevaluasinya. Paham sampai sini ya? Kita cukupkan sampai di sini, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Pada kitab Khulasah Ta'limil Ilm. Ada yang mau bertanya? Jika ada, tafadhol. Kalau nggak ada, kita pindah ke kitab Tauhid. Nggak ada? Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustaz, kita belajar, lalu kita mendapati bahwa banyak dari kesalahan-kesalahan kita yang memang kayaknya belum terselesaikan gitu, atau enggak belum menjadi lebih baik. Tapi kita sadar itu dan kita berusaha untuk mengubah itu, tapi
tetap sama gitu Ustaz. Kesalahan-kesalahan itu mungkin tetap ada, tapi kita tetap berusaha itu gimana? Iya. Eh, Iya, tentu yang namanya manusia tidak bisa menghilangkan kesalahan dalam dirinya secara kafah. Tidak bisa. Paling maksimal berkurang jauh. Gitu. Paling maksimal berkurang jauh. Seperti temperamen yang Umar bin Khattab tetap ada. Walaupun temperamen yang berbeda saat Umar sebelum masuk Islam. Bahasanya Umar bisa ditenangkan dengan ayat. Sesudah masuk Islam, Umar bisa ditenangkan. Seperti saat ada orang bilang sama Umar, antum gak adil dalam pembagian harta rampasan perang. Ngomong depan mukanya Umar langsung. Itu mau diapain, orang itu udah mau dipites. Manfaat temen soleh. Kalau temannya nggak soleh, sikat gitu kan? Ya nggak? Hah? Jadi kompor meleduk. Ya. Kalau temennya nggak soleh, tot, udah gitu ajar tot, kecil badannya tot, injek aja. Udah piting. Kalau temannya nggak soleh kan begitu. Jadi kompor, meleduk. Udah sikat aja. Lihat, yang bersama Umar, apa kata kata orang tersebut? Orang itu mengingatku Umar dengan ayat Allah. Umar udah mau disikat sama Umar, ya kan? Kata Umar apa? Kata orang yang ngingetin Umar gini, tahan, dia bagian dari orang bodoh. Dan Allah memerintahkan kita untuk nggak usah pedulikan orang bodoh. Fa'arid anil jahilin. Dia masuk bagian dari orang bodoh. Duduk lagi Umar, nggak jadi. Kalau dulu sebelum masuk Islam, oh udah, adeknya aja digaplok sama dia. Hah? Ya enggak? Tahu gaplok kan tuh? Kalau nggak tahu dicontohin sini. Adeknya aja digaplok sama Umar, berdarah kan? Berdarah adiknya jatuh. Itu belum masuk Islam. Begitu masuk Islam, Umar marah, diingetin, tahan. Dia bagian dari orang bodoh. Dan Allah memerintahkan kita untuk menghindar atau menjauh dan gak usah peduli dengan ucapannya orang bodoh. Diam lagi Umar, bisa diingetin. Gitu, bisa diingetin. Menghilangkan perkara yang sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Mungkin. Ya, dan butuh waktu. Bisa nggak orang yang kidal bertahun-tahun akhirnya jadi benar makannya pakai tangan kanan? 20 tahun kidal. Tahu kidal ya? Kebot. Kebot. Tuh, ada gitu. Tahu kebot ya tuh? Kebot bahasa apa? Kebot. Kiri ya. Ada orang bertahun-tahun makannya pakai tangan kiri. Bukannya nggak itu, tapi memang sudah kebiasaannya. Nggak pakai tangan kanan, kebot kiri. Setelah masuk ilmu kepada dirinya, otomatis dia harus merubah. Jadi makan dengan tangan kanan. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa, walaupun butuh waktu yang panjang. Bisa. Begitu, bisa. Jelas Faris? Bisa. Apalagi kalau antum dengar tadi pagi hadis ya. Kalau Allah yang sudah jadi pendengarannya, Allah yang sudah jadi penglihatannya, Allah yang sudah jadi pemegang tangannya, oh bisa, karena dibantu, ditolong sama Allah. Bisa. Kenapa enggak bisa? Gitu. Yang membuat nggak bisa karena kita sudah takut duluan. Kayaknya saya nggak bisa istiqomah nih ngaji malam Jumat. Mendingan mundur deh, soalnya kelamaan. Hah? Mungkin nggak orang dibisikin sama setan dalam hatinya begitu? Mungkin? Mungkin. Kelamaan masa sampai jam 10 sih ngaji gitu kan. Kayaknya saya resign deh. Hah?
resign gitu, pensiun. Minta tolong sama Allah. Antum, ya Allah, tolong saya biar bisa selesai pengajiannya, belajarnya selesai gitu. Minta tolong, apa yang tidak mungkin buat Allah kalau kita tahu caranya. Mengaji sampai jam 10 itu ringan daripada lebih berat lagi masuk surga. Mu'adz bin Jabal tanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, ajarin saya sebuah amal yang bisa membuat saya masuk surga." Apa kata Nabi? "Laqad sa'alta an 'azim." Pertanyaan antum berat. Nanyanya nggak tanggung-tanggung. Bukan bukan kapan bisa bisa misalnya bagaimana caranya bisa beli rumah. Bagaimana caranya bisa beli mobil. Mu'adz tanya bagaimana caranya bisa masuk surga. Apa kata Nabi? Pertanyaan antum berat, berkualitas tuh Pak Gatot. Jadi antum kalau udah mengaji, saya dan antum, itu tanyanya, ya, yang antum cari pengajian bukan bagaimana caranya kaya raya. Tapi yang antum cari pengajian bagaimana caranya masuk surga. Bagaimana bisa jadi orang bertakwa. Gitu. Ya Rasul, gimana caranya bisa masuk surga? Ajarin. Nabi bilang, laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun. Tapi pada hakikatnya itu bisa jadi mudah. Pertanyaan dia itu berat tapi bisa jadi mudah jika tahu jawabannya. Apa kata Nabi? Bagi siapa saja yang dimudahkan oleh Allah. Berarti Nabi kasih tahu caranya minta kemudahan dari Allah. Minta kemudahan dari Allah. Siapa manusia paling banyak berzikir? Nabi. Berdoa enggak? Berdoa. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika. Makanya dia hebat berzikir. Kita kan apa? Mengandalkan diri sendiri. Nggak minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah jadi mudah. Kata Nabi, antum tanya perkara yang berat. Tapi mudah jika dimudahkan oleh Allah. Minta tolong sama Allah. Mudah. Kita punya sifat bakhil misalnya. Kita punya sifat bakhil. Medit bin bakhil misalnya. Itu sifat kita. Bertahun-tahun bercokol di dalam hati kita. Ini nggak boleh dipelihara. Karena Nabi mengatakan tidak menjadi satu antara iman dengan bakhil. Nggak jadi satu. Kita harus berusaha keluar dari sifat ini. Semua harus berusaha. Belajar 1000, 1000, 1000, 1000 bertahan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 5 minggu jadi naik lagi 5000, 5000, 5000, naik lagi setahun kemudian 10.000. Bulan depan rumah antum sedekah. Lu nggak ada yang nggak mungkin. Sahih? Nggak ada yang nggak mungkin. Terus latihan. Tapi kalau langsung rumah antum sedekahin, istri antum minta cerai langsung. Ya nggak? Iyalah. Semua bertahap. Ngap-ngapan kalau antum langsung terbang jauh. Ngap-ngapan dikit-dikit. Kita semua sama. Punya kekurangan. Makanya kita datang majelis ini. Untuk apa? Memperbaiki kekurangan kita. Gitu. Jelas? Oke, kalau gitu nanti sambil berjalan kalau ada yang mau bertanya, kita kembali kepada kitab tauhid atau kita pindah pembahasan dalam kitab tauhid. La ilaha illallah. Hmm? Baik.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yuk kita mulai dan kita murojaah sedikit. Jadi biasain, saya akan biasakan ketika kita sebelum masuk kepada materi yang akan kita bahas, kita mulai dari materi sebelumnya. Ada yang mau bertanya tentang materi sebelumnya di Kitab Tauhid? Yang terima Kitab Tauhid hadir semua? Hadir nggak? Hah? Mana yang minggu lalu dapat Kitab Tauhid? 1, 2, 3, 4. Antum dapat ya? Di sini? Oke. Yang ibu-ibu datang? Datang semua ya, Bu? Alhamdulillah. Masih kuat, Bu? Kuat ya, insyaallah ya. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah bantu. Allah tolong. Baik, jamaah. Ada pertanyaan dari pembahasan di Kitab Tauhid? Kalau nggak ada, kita melanjutkan. Faris baca. Pakai mic tuh Faris. Kitab Tauhid halaman ke-7. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Oke. Benar sampai di situ? Kenapa? Situ. Mantik, pertanyaannya mantik. Ada Faris dikasih di halaman berapa itu Pak Andre? 7 bawah. Iya. Mereka adalah orang yang berada di atas ajaran yang sama dengan ajaranku pada hari ini dan para sahabat. Oke, bawahnya. Kebenaran sabda baginda Rasulullah SAW tersebut telah terbukti. Oke, sudah terbukti ya. Terbukti enggak? Terbukti enggak? Apa yang Syekh Fauzan kan mengatakan waqat waqa'a misdaq ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah terbukti apa yang Nabi katakan, umatnya terpecah menjadi 73. Sudah terbukti hari ini? Sudah terbukti. Sudah terbukti. Kemudian lanjut. Ketika sebagian manusia membangun akidahnya di atas landasan selain kita. Nah, ini pertanyaan Pak Dedi ya. Minggu lalu Pak Dedi juga nanya kan. Padahal sebagian saudara kita juga menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Semuanya kan menggunakan Al-Quran Sunnah ya. Tidak ada satupun yang sesat, ya tidak ada satupun yang menyimpang, yang tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Kan juga nggak ada yang mengklaim, yuk mari kita sama-sama mengaji di pengajian bid'ah ini. Kan nggak ada yang bilang begitu kan. Semuanya mengatakan, ya marilah kita sama-sama mengaji di pengajian Ahlus Sunnah ini. Kan semuanya seperti itu. Sahih? Tidak ada yang bilang, mari kita sama-sama mengaji di pengajian yang sesat ini. Ada yang bicara seperti itu? Nggak ada. Semuanya pasti mengklaim. Termasuk kita. Tinggal nanti klaim itu dibuktikan. Klaim itu dibuktikan. Ilmiah. Pembuktian ilmiah. Ya. Dilihat Al-Quran dan Sunnah. Bukan dengan prasangka, perasaan. Bukan. Karena mau dengan prasangka, perasaan siapa? Ya. Mau dengan prasangka dan perasaan siapa untuk menentukan kebenaran? Kan nggak bisa. Setiap orang punya standar kebenaran masing-masing. Ada nggak dianggap sebagai sebuah hal yang wajar atau benar seorang wanita pakai rok pendek di sebuah negeri? Ada nggak?
Ada. Bahkan nggak boleh pakai jilbab. Sahih. Dan dianggap pakai jilbab itu melanggar. Ada atau tidak? Ada. Jadi mau standarnya siapa? Maka dipulangkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Cukup? Enggak. Kita udah bahas satu ayat minggu lalu. Enggak cukup. Kata Allah, ikuti pemahamannya para sahabat. Ikuti. Gitu. Maka konsekuensi tidak mengikuti pemahaman sahabat, maka ditinggalin manusia atau tidak? Hah? Akan ditinggal manusia, tidak ada pengikutnya atau tidak? Enggak. Tetap ada pengikutnya. Banyak pengikutnya. Tetap ada. Tapi akhirnya dibiarin sama Allah. Dibiarin berjalan. Gitu. Bahkan diancam dengan apa? Dengan neraka. Diancam dengan neraka. Minggu lalu sampai di sini ya pembahasannya ya. Sampai di sini pembahasan kita. Jadi dengan Alkitab dan As-Sunnah saja itu tidak cukup. Tidak cukup. Maka Alkitab dan Sunnah harus dengan pemahaman para sahabat. Itu radhiyallahu taala anhum jami'an. Sebagaimana Nabi katakan dalam hadis yang di atas yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ya, kecuali jamaah ma'ana alaihi wa ashabi, kata Nabi. Yang dijamin keselamatan adalah orang-orang yang beragama sesuai dengan agama yang saya dan para sahabat. Ya. Sahabat semuanya mengambil Al-Quran dan Sunnah dan telah memahaminya dan mereka telah masuk surga. Artinya dijamin masuk surga. Dan ternyata jemaah, untuk bisa memahami atau untuk bisa menerima Al-Quran dan Sunnah itu harus difahami dengan pemahaman sahabat. Itu nggak gampang ternyata untuk masuk ke situ. Itu butuh taufik dari Allah. Padahal teorinya gampang ya. Teorinya gampang nggak? Teorinya gampang. Tapi untuk masuk ke situ taufik dari Allah tuh, kita butuh taufik Allah. Maka kita harus bersyukur atas nikmat ini. Nikmat apa? Nikmat mau memahami agama dengan pemahaman sahabat. Ini nikmat yang besar, tinggi, mulia. Ya, karena kita tidak hanya mendapatkan Al-Quran dan Sunnah, tapi kita mendapatkan nikmat berusaha memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahamannya salaf. Maka kalau tidak, akan terjadi kerusakan di mana-mana. Tafarruq. Tafarruq. Saya kasih contoh ya. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-35. Silakan. Baca Faris. Bismillah. Surah Al-Maidah ayat surah kelima ayat 35. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri padanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Baik. Sebagian saudara kita yang jatuh dalam perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan yang tidak dicontohkan Nabi, bukan tanpa dalil. Ini dalilnya. Ini diantara dalilnya.
Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Terus Allah bilang apa? Wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Ini ayatnya, boleh berwasilah, tapi difahami secara mujmal, umum. Pemahaman mereka wasilah. Jadi kubur, mendatangi kubur, minta sama kubur, itu wasilah aja. Dan Allah bunyikan ayatnya begini, wasilah. Yang pakai jimat, saya nggak nyembah jimat ini. Ini cuma wasilah. Yang minta air ke rumah si fulan, ini cuma wasilah. Saya nggak nyembah. Mana ayatnya? Nih, Allah yang suruh cari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Dia. Bukan tanpa ayat. Tapi apa benar Allah maunya begitu? Kalau Allah maunya begitu, berarti kan nggak perlu dibikin syariat boleh dan tidak boleh. Jadi semua orang bebas membuat sesukanya masing-masing. Kalau memang seperti itu, semua orang bebas. Tapi apakah Allah maunya begitu? Kan enggak. Allah punya aturan main. Apa yang dimaksud dengan wasilah? Apakah secara umum mujmal, atau Allah takyid, dibatasi sama Allah? Wasilah yang gimana yang Allah mau? Wasilah apa? Kalau wasilah secara mujmal, ya, iya berarti orang yang minta di kuburan, minta sama dukun, datang ke dukun, nggak salah. Kalau memang maunya Allah begitu, sahih, nggak salah. Bisa dipahami sampai sini? Tetapi apakah Allah maunya seperti itu? Taunya dari mana? Kita harus cari tahu. Yang bicara siapa? Allah. Cari taunya dari mana? Ya dari Dia juga yang ngomong. Bagaimana? Lihat ayat lain, lihat hadis lain, lihat keterangan ulama. Dengan ayat ini yang Allah mau tuh ini. Maunya begini. Jadi tidak dengan pemahaman kita. Jelas? Ketika ayat ini sesuai dengan pemahaman kita, jadilah bermacam-macam, beraneka ragam. Tanya dong yang bicara. Yang bicara siapa? Allah. Cek, lihat, buka tafsir. Bagaimana kata para sahabat saat Nabi mendatangi istrinya. Berapa istrinya? 12 sebelum meninggal. Satu malam, satu kali mandi. Hah? Paham nggak? Fahim tuh, kalau ini fahim tuh, gitu kan? Satu malam, Anas bin Malik bilang, Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, kata Anas bin Malik, kami melihat Nabi mendatangi 12 rumah istrinya dalam satu malam. Fahimna tuh kan. 12. Itu. Anas bilang apa? Dan kami menduga Nabi punya kekuatan lebih dari 30 orang atau berapa lebih gitu. Sallallahu alaihi wasallam. 12 orang satu kali mandi. Itu begitu maksudnya. Lihat apa pemahaman ini. Sahabat lihatnya gimana? Karena sahabat yang tahu. Paham? Karena sahabat yang tahu kondisinya. Jangan difahami sendiri. Tidak bisa. Lihat tafsir. Apa kata para ulama? Paling tidak sahabat bicara apa tentang perbuatan Nabi? Lihat sahabat. Jelas sampai sini? Lihat sahabat. Sahabat gimana? Tentang ayat ini bagaimana sahabat? Apakah setelah ini sahabat merdeka melakukan sesuatu walaupun sesuatu itu tidak diajarkan oleh Nabi? Enggak. Kalau merdeka, seharusnya sahabat yang mau puasa setiap hari nggak dikomentarin sama Nabi. Ya enggak?
Paham sampai sini? Ada sahabat, dia mau puasa, udah puasa atau belum? Belum, baru mau puasa. Itu bedanya sahabat sama kita. Nanya dulu baru beramal. Kalau kita beramal dulu baru nanya. Makanya susah ninggalin amalnya. Gitu. Seharusnya tanya dulu. Kan kalau beramal dulu gengsi ninggalin. Ya nggak Pak Gatot? Gengsi. Makanya sebelum beramal, tanya dulu. Itu sahabat tuh, tanya dulu. Mereka mau beramal, mau puasa setiap hari. Terus apa lagi? Tidak kawin, rugi dong. Ya Pak ya, tidur. Tidak kawin. Apalagi satu lagi? Qiyamul Lail, enggak tidur. Kedengeran sama Nabi kan? Nabi temuin, disalahin enggak? Kenapa disalahin? Berarti ketika disalahin, ayat ini enggak bersifat umum. Kalau ayat ini bersifat umum, seharusnya dibiarin sama Nabi. Kan mereka melakukan itu membuat wasilah atau bukan? Wasilah untuk apa? Mendekatkan diri pada Allah. Ternyata dikomentarin sama Nabi dan disuruh hentikan. Nabi bilang apa pertama sama mereka? Ana atqakum. Ana orang paling bertakwa. Jadi cukupkan dengan apa yang saya contohkan. Bisa difahami sampai sini? Ayat ini dalil untuk sebagian saudara kita yang melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan. Ini buktinya kita disuruh cari apa? Wasilah. Tapi menurut pemahamannya. Jelas Pak sampai sini? Makanya dibutuhkan ayat ini penjelasan. Penjelasan dari siapa? Para sahabat yang mendapat ayat ini gimana? Apakah mereka merdeka setelah itu? Dalam artian mereka merdeka, mereka bisa berbuat sesuka hati mereka, dan kemudian apapun yang mereka lakukan dibenarkan? Enggak. Enggak. Nabi sholat, dikasih tahu sama Jibril, di sepatunya ada najis. Dibuka sepatunya, sendalnya dibuka. Itu sahabat yang di belakang ngikutin buka. Hah? Lihat tuh itibanya sahabat. Kalau kita kan datang hadis pikir-pikir dulu. Istiqoroh dulu, amalin enggak gitu ya. Ini sahabat ngelihat Nabi lagi sholat, sendalnya dibuka, dicopot. Karena apa? Jibril kasih tahu di bawahnya ada najis. Dicopot sama Nabi. Sahabat yang sholat di belakangnya semuanya ikut nyopot. Sesudah sholat Nabi balik badan, sendalnya dicopot semua. Loh, kata Nabi, kenapa antum copot? Kata sahabat apa? Kan antum copot. Ana copot karena ada najis. Ya. Jelas? Gitu. Ada yang dibolehkan, kalau dibolehkan oleh Nabi, tidak dibolehkan oleh Nabi, ya tidak boleh. Paham sampai sini? Inilah manhajus salaf. Ya, yang semuanya dikembalikan kepada para sahabat. Jelas sampai sini? Ada yang mau tanya? Nggak ada. Yuk dilanjut silakan. Telah terbukti perkataan Rasulullah Sallallahu SAW ketika sebagian manusia membangun akidahnya di atas landasan selain kitab dan as-sunnah, yaitu di atas landasan ilmu kalam dan kaidah-kaidah mantik yang diwarisi dari filsafat Yunani dan Roma. Oke, ya. Jadi inhiraf. Lanjut silakan. Maka terjadilah penyimpangan dan perpecahan dalam akidah yang mengakibatkan pecahnya umat dan retaknya masyarakat. Iya. Muncul. Gitu. Lanjut. Iya. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai terakhir di sini ada soal?
Jadi semua harus kokoh di atas ilmu. Harus kokoh di atas ilmu, merdeka. Jadilah orang yang merdeka. Silakan dilanjut. Halaman ke-8, pasal ketiga, penyimpangan akidah dan cara-cara penanggulangan. Oke. Penyimpangan dari akidah yang benar adalah kehancuran dan kesesatan. Iya. Pasti hancur. Pasti sesat. Lanjut. Karena akidah yang benar merupakan motivator utama bagi amal yang benar. Oke. Gimana amal yang mau diterima kalau akidahnya tidak benar? Tidak mungkin. Lanjut. Tanpa akidah yang benar, seseorang akan menjadi mangsa bagi prasangkaan dan keraguan-raguan yang kelama-lamaan mungkin menumpuk dan menghalangi dari pandangan yang benar terhadap jalan hidup kebahagiaan. Nah, tanpa akidah yang benar, bingung dia mau ngapain. Seorang bingung. Tanpa pondasi yang benar itu bingung dia mau ngapain, banyak bingung. Tapi kalau dia punya akidah yang benar, dia akan kokoh. Ya, dia akan kokoh insyaallah dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Sehingga hidupnya terasa sempit, lalu ia ingin terbebas dari kesempitan tersebut dengan menyudahi hidup. Sekalipun dengan bunuh diri, sebagaimana yang terjadi pada banyak orang yang telah kehilangan hidayah akidah yang benar. Iya. Terus? Masyarakat yang tidak dipimpin oleh akidah yang benar merupakan masyarakat bahimi atau hewani. Tidak memiliki prinsip-prinsip hidup bahagia. Sekalipun mereka bergelimangan materi, tetapi terkadang justru sering menyeret mereka pada kehancuran. Sebagaimana yang kita lihat pada masyarakat jahiliyah. Karena sesungguhnya kekayaan materi merupakan tauji atau pengarahan dalam penggunaannya. Membutuhkan. Di situ lanjut. Karena sesungguhnya kekayaan materi memerlukan tauji atau pengarahan dalam penggunaannya. Dan tidak ada pemberi arahan yang benar kecuali akidah sahih. Semuanya butuh akidah yang benar. Baik urusan agama maupun urusan dunia. Urusan agama butuh akidah yang benar. Urusan dunia membutuhkan akidah yang benar. Ketika akidah tidak benar, ketika keyakinan tidak benar, maka akan merusak agama seseorang. Agama seseorang akan rusak. Dan kehidupan seseorang pun akan rusak ketika akidah itu tidak benar. Maka kehidupan agama itu harus dipimpin oleh akidah yang benar, akidah yang lurus. Agama seseorang akan menjadi lurus. Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Akidah itu kan urusan perasaan ya, urusan hati. Antum tahu tentang 100 orang yang dibunuh, 99 orang dibunuh. Tahu ya? Sampai genap 100 kan ya? Yang 100 siapa? Ahli ibadah. Dibunuh kan? Lihat. Rusak akidahnya mengakibatkan kerusakan buat dia. Dia bilang apa? Gak ada tobat untuk antum, sudah banyak yang dibunuh. Satu aja susah tobatnya. Gimana 99? Rusak akidahnya. Seperti rusaknya akidah Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Rusak akidah. Akidahnya rusak, akhirnya membuat bom di sana sini. Membuat kerusakan di sana sini. Akidahnya rusak. Mengatasnamakan Islam.
Akidahnya rusak. Gitu. Akidahnya rusak mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan pemerintahannya. Akidahnya rusak. Jelas sampai sini? Gitu. Semua ketika akidah seseorang rusak, maka akan mengakibatkan rusak juga kehidupan agamanya. Dan juga kehidupan dunianya rusak. Ketika akidah seseorang rusak, kehidupan dunianya pun rusak. Kita ambil contoh. Kita bicara tentang kebahagiaan. Semua orang mau bahagia, sahih? Tapi kebahagiaan yang seperti apa? Standarnya siapa? Ya kan? Kalau akidah seseorang itu rusak, kebahagiaan itu punya rumah, punya mobil, punya apartemen. Oke? Kalau kebahagiaan itu seperti ini, dibangun akidahnya kayak begini, hidupnya akan habis untuk cari itu. Sahih? Karena dibangun dari akidah yang rusak. Tapi kalau akidahnya benar, keberhasilan, kebahagiaan, apa? Yang Nabi Allah katakan, "Faman zuhziha 'anil nar faqad faz." Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilul jannah faqad faz. Siapa saja yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang yang beruntung. Cara pandang akidah yang berbeda, beda cara ngejalanin hidupnya. Bisa dipahami sampai sini? Cara pandang nih. Kalau antum akidahnya rusak nih, habis minum gelas ini rebutan sama antum. Hah? Ya enggak? Siapa yang mau duluan? Kalau antum akidahnya bermasalah, ini akan antum tungguin. Sahih? Antum tungguin. Wali murid. Jelas? Jadi akidah rusak itu bukan cuma berakibat rusaknya agama, rusaknya dunia seseorang. Kenapa berangkat sebelum subuh, pulang malam? Rusak akidahnya. Kebahagiaan yang dicari seharusnya kebahagiaan di negeri akhirat. Mati-matian untuk dapat di sana. Ya, lihat lagi contoh nih. Antum sudah dapat bocoran belum dari Nabi? Ujian, pertanyaan di alam kubur. Udah? Apa? Kasih tahu dong yang lain. Barangkali belum tahu. Kisi-kisi, ya. Udah dapat bocorannya kan? 3 kan? Ibu udah tahu, Bu? Yang jadi masalah, kenapa yang dipelajarin yang lain? Kenapa yang sampai malam kimia, fisika, matematika, bahasa Inggris, kenapa sampai begadang? Mau ngaji sampai jam 9, istiqoroh dulu. Belajar enggak, ikut ngaji enggak, sampai jam 9. Antum kan nyari duit sampai jam 12. Lembur. Iya enggak? Padahal antum udah tahu, dikasih tahu tuh kisi-kisinya, pertanyaannya 3. Apa Pak Gatot? Antum mau saya yang tanya apa Mungkar Nakir yang tanya? Kita tahu kisi-kisinya ada 3, tapi waktu kita tidak habiskan untuk menguasai 3 materi ini. Sahih? Untuk apa antum tahan-tahan ngantuk? Untuk fulus. Sahih enggak? Untuk apa antum safar jauh-jauh? Fulus. Para ulama untuk apa safar jauh-jauh? Ilmu. Sebulan jalan kaki untuk berapa ribu hadis? 1. Antum mungkin istiqoroh kali gitu ya. Sebulan jalan kaki udah cuma 1 hadis. Ada orang jauh-jauh datang ke tempat Imam Malik. Sampai ketemu Imam Malik, dia nanya, Imam Malik bilang apa? Saya nggak tahu. Coba. Aneh jauh-jauh ketemu antum mau nanya,
Antum bilang nggak tahu, terus Anda mau ngomong apa sama orang-orang di kampung? Antum bilang Malik nggak tahu, coba begitu. Antum dapat info, Pak Sony ada kerjaan di Irian 2M, datang nggak? Datang, gitu. Ya nggak? Sony ada malaikat di atas langit, datang nggak? Ntar dulu deh, Indonesia lagi main sama Irak. Pak Sony, malaikat di atas langit sedang membuka sayap-sayapnya. Kan begitu majelis ilmu ya? Saya enggak? Ya kan? Malaikat sedang membuka sayapnya di atas langit. Menaungi para penuntut ilmu. Memohonkan ampun. Pak Sony, mau datang enggak? Seluruh makhluk memohonkan ampun. Kira-kira datang enggak? Bertepatan Indonesia Irak. Sahih? Insya Allah. Gitu. Berat memang hidup ini. Kalau nggak punya taufik dari Allah, sulit. Gitu. Kalau rusak akidahnya begitu. Tapi kalau akidahnya benar, berangkat nggak? Berangkat. Kalau kata orang awak berangke, gitu ya. Iya benar ya? Benar nggak? Pada ya pada orang. Mana Pak Ferry? Benar. Berangke ya, berangke gitu ya. Berangke gitu. Iya berangke gitu. Subhanallah. Kan begitu. Pahit apa? Begitu. Kalau akidah rusak atau akidah belum benar, udah dikasih tahu pertanyaannya 3, kenapa yang dipelajarin yang lain? Bukan nggak boleh, cuman kan harusnya 3 ini dapat perhatian khusus, prioritas. Udah pasti pertanyaannya 3, bukan Pitagoras besok, ya kan? Pertanyaan tuh udah pasti 3, bukan ditanyain X kali Y. Bukan nggak boleh belajar itu, paham ya? Tapi 3 ini harus dikuasai. Antum masuk ujian besok, dikasih tahu ujian dari halaman 1 sampai halaman 10. Antum baca 11 sampai 50. Begitu baca soal, Pak Guru kayaknya bikin soal salah deh. Pak Guru disalahin. Secara tidak langsung antum ditanya, emang Muhammad nggak kasih tahu antum? Tugas Nabi untuk apa? Kasih tahu. Sudah dikasih tahu. Pak Guru sudah kasih tahu kisi-kisi halaman sekian sampai halaman sekian kan? Harusnya gimana? Harusnya gimana? Dipelajari tuh. Kalau yang cerdas dipelajari, dikuasai tuh. Muter-muter di situ. Muter-muter di situ. Sampai dia menguasai. Dan itu kalau akidah seseorang benar. Tapi kalau akidah seseorang tidak benar atau belum benar, dia akan cari materi yang lain, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, padahal udah tahu, dia nggak akan ditanya. Jelas sampai sini? Maka akidah menentukan jalan hidup seseorang, baik hidup agamanya maupun hidup kehidupan dunianya. Begitu, lihat ulama, ya, lihat para ulama kita, lihat para sahabat. Ketika ditanya sama Nabi, antum mau apa sama saya? Bilang apa? Ketika ditawarin sama Nabi, mau minta apa sama saya? Rabi'ah bin Ka'ab ditawarin sama Nabi. Pak Gatot kalau ditawarin sama bos antum bilang apa? Mobil, rumah. Apa Rabi'ah bilang? Saya minta temenin antum di surga. Begitu. Udah nggak main level di bawah tanah ini. Iya. Sahabat udah nggak ada bayangan di sini. Dikasih harta rampasan orang. Kata Nabi, kasih fulan. Hak dia, kasih. Yang sahabat yang terima, ini apa? Ghanimah buat antum, hak antum. Dibagi sama Nabi. Dia bilang, di mana saya bisa temui Nabi? Temui Nabi, dibawa ghanimahnya.
Ya Rasul, bukan untuk ini saya masuk Islam. Walaupun ghanimah halal. Bukan untuk ini saya masuk Islam. Untuk panah yang tertancap di sini tembus ke sini. Itu tuh akidah tuh. Untuk panah yang ke sini, tancap di sini, keluar di sini. Kemudian hari perang, mati dia. Panahnya ketancap sini. Benar berarti niatnya. Allah ijabah. Di sini tembus. Begitu. Kalau akidah seseorang benar. Kalau akidah seseorang tidak benar, apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan? Dia akan dirongrong. Ya. Berat hidup rasanya ketika akidah nggak benar. Berat. Antum jadi panitia berat kalau akidah antum nggak benar. Kenapa? Karena antum dapat tekanan. Gimana caranya yang datang banyak. Ya kan? Antum dapat tekanan kayak gitu. Gimana antum jadi panitia nggak berhasil? Ada nggak panitia yang pusing begitu? Hah? Oh, ada tuh. Di mana? Yes. Hah? Iya, ada kan? Wallah, dia sibuk. Gimana caranya? Didapat tekanan. Donaturnya bilang, enggak lah, kami nggak kasih lagi donasi ke sana. Kenapa? Nggak ada yang datang yang haji. Nggak balik modal tuh, dia parah lagi ngomong itu kan. Jadi ngasih buat balik modal gitu. Innalillahi. Anda baru dengar malam ini, wallah. La haula wala quwata illa billah. Anak kasih antum bocoran dari Allah ya untuk cari ustaz. Iya. Bocorannya dari Allah. Dalam surah Yasin ayat 21. Untuk panitia kajian, antum pegangnya ya. Baca. Kalau panitia di kajian udah ditodong berapa amplopnya, antum jangan panggil dia. Berapa transfernya, antum jangan panggil dia. Kayak Allah, petunjuk Allah. Coba baca. Bismillah, surah Yasin, surah ke-36 ayat 21. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu dan mereka adalah... Siapa yang disuruh kita ngikuti? Suruh siapa? Orang seperti apa yang suruh kita diperintahkan oleh Allah untuk ngikuti? Tuh. Belum datang aja. Ya subhanallah. Tiket pesawat 5. Hotel bintang 5. Allah, orang tuh lihat ayat ini. Siapa yang disuruh kita ngikuti? Siapa? Iya Pak Gatot. Gitu. Bubar nih kajian mana? Al-Jihad itu ya. Buat bayar tiket pesawat. Gitu. Bubar nggak kajian? Bisa kajian sekarang, kajian lagi nanti 3 bulan lagi. Dananya habis buat beli tiket. Gitu. Ya, fitnah. Harta. Lihat Allah nih yang bilang, ittabi'u. Ikutin. Siapa? Siapa yang disuruh? Kita suruh ngikutin siapa? Siapa? Kata Allah apa? Man la yas'alukum ajra. Ikuti orang yang tidak minta upah sama itu. Ikutin mereka. Gitu. Makanya ada istilah para ulama, alim majanan kama ulimta majanan. Ajarkan manusia gratis sebagaimana antum belajar gratis. Berat nggak? Hah? Berat. Makanya cita-cita jadi ustadz ngumpulin duit, mikir-mikir deh. Ya kan? Yang ibu-ibu, bapak yang cita-cita anaknya jadi ustadz mau ngumpulin duit, pikir-pikir lagi.
Ah, sang tarif gitu ya. Pikir-pikir ini, lihat Allah kasih petunjuk ini. Ada soal? Nggak ada? Udah bel pulang belum? Tet gitu ya. Nggak ada? Kalau nggak ada kita cukupkan sampai sini. Insya Allah kita lanjut di lain waktu. Ya, insya Allah kita lanjut di kesempatan lain waktu. Hah? Wah, tidur dia. Kalau nggak ada kita lanjutkan, nanti kita murojaah lagi di lain waktu insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.